bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
Kristus yang ketiga. Semoga semuanya selalu berpengharapan, teguh dalam menikmati kasih karunia Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 13 Maret 2022, pukul 18.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan, selamat datang dan selamat berkebaktian bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang datang berkebaktian di sore ini. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali berkebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita dalam persekutuan di kebaktian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya yang diperoleh dalam minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Diberitahukan kepada jemaat bahwa seluruh proses kebaktian di saat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu pakai masker, mengukur suhu, mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Selama kebaktian berlangsung, jemaat diharuskan untuk tetap menggunakan masker. Penerimaan kebaktian Minggu 6 Maret 2022 adalah sebagai berikut. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp17.331.000, syukur sebesar Rp3.744.000, persepuluhan sebesar Rp5.168.000, dan sarana fisik sebesar Rp5.591.000. Pukul 18.00 WIB, kolekta sebesar Rp7.806.000, syukur sebesar Rp874.000, persepuluhan sebesar Rp2.571.500, dan sarana fisik sebesar Rp739.000. Pelayanan kebaktian di saat ini pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Rahel Yamlai, Marco Dilan, Wemi Papilaya. Lagu awal menyambut kehadiran para pelayan. Nyanyian rohani nomor 13 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Persan persidangan ke-46 Klasis GPM Kota Ambon tahun 2022. Kepada seluruh pelayan dan warga gereja dalam lingkup pelayanan Klasis GPM Kota Ambon, salam sejahtera dan salam. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, sebab oleh kasih dan kuasa-Nya, kita terus dimampukan melaksanakan tugas pelayanan di sepanjang tahun 2021 dan telah memasuki tahun 2022. Sekalipun di tengah situasi pandemi COVID-19 yang telah berdampak pada semua aspek kehidupan, bahkan dialami juga oleh gereja, kita percaya bahwa dari sekian banyak kelemahan dan kekurangan di tengah kondisi krisis inilah, Tuhan terus memampukan dan memperlengkapi jemaat, semua pelayan khusus dan badan pembantu pelayanan untuk terus memaknai tugas panggilan pelayanan dan melaksanakannya dalam berbagai situasi dan kondisi yang dihadapi. Pelaksanaan persidangan ke-46 Klasis GPM Kota Ambon telah berlangsung sebagai bagian dari pergumulan gereja di tengah dunia dalam menjawab panggilannya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, yaitu kasih, keadilan, damai sejahtera, kesejahteraan,
kesetaraan dalam hidup bersama. Dunia sebagai tempat di mana gereja diutus dan melakukan tugas pemberitaan Injil berlangsung pada ruang yang penuh dengan ragam masalah dan tantangan. Pada ruang itulah gereja diajak untuk benar-benar menjadi gereja yang mampu memberi jawab serta sadar dan lebih bersungguh-sungguh menjalankan tugas profetiknya dan tugas sosialnya di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Dan dalam upaya memaknai tugas panggilan gereja itulah, maka gereja mesti memiliki kesadaran dan ketangguhan secara teologis, pastoral, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan kemanusiaan. Dengan ketangguhan itulah, gereja semakin menjadikan dirinya menjadi gereja yang fungsional dan bermakna di dalam Kristus multidimensional dan di tengah konteks kehidupan kemajemukan. Dalam kesadaran panggilan bergereja itulah, persidangan ke-46 Klasis GPM Kota Ambon telah dilaksanakan tanggal 27 Februari 2022 di Jemaat GPM Nasaret dengan tema "Beritakanlah tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatanmu", dan subtema membangun gereja yang memiliki ketahanan dan daya juang demi transformasi digital. Dalam spirit untuk membangun kualitas hidup bersama itulah, maka persidangan ke-46 Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan pesan sebagai berikut. Pertama, situasi pandemi COVID-19 masih merebak di seantero dunia, termasuk di Maluku, telah berimbas pada penanganan pelayanan Gereja Protestan Maluku, khususnya di Klasis Kota Ambon, bahwa untuk hal dimaksud sebagai gereja khususnya dalam persekutuan berjemaat, haruslah dapat mengambil langkah-langkah penanganan dengan memfokuskan pelayanan di gereja, di jemaat, serta secara bersama-sama pemerintah dan masyarakat Kota Ambon melakukan langkah-langkah strategis dalam menanggulangi COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, melakukan vaksinasi, serta melakukan gerakan diakonia sebagai jawaban atas pandemi COVID yang juga berdampak pada aspek ekonomi. Itulah tindakan beriman sebagai gereja yang selalu terpanggil memberi jawaban atas pergumulan umatnya. Oleh karena itu, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat 6a. Yang kedua, menyikapi kemajuan dan perkembangan teknologi serta konteks transformasi digital yang turut berdampak terhadap pertumbuhan iman, membutuhkan kepekaan pelayan dan warga jemaat. Maka kepada seluruh pelayan dan warga jemaat diharapkan agar dapat secara arif dan bijaksana menampakkan daya juang dan menumbuhkan ketahanan iman sebagai orang percaya dalam upaya mengembangkan model-model pembinaan yang kontekstual dalam konteks digitalisasi. Pelayanan jemaat dapat dikembangkan melalui metode dan teknik yang menjawab tugas misi gereja. Di zaman yang terus berubah dalam era transformasi digital, misi GPM juga harus membentuk sikap adaptif dengan arah kemajuan IT, dan di sisi lain, pelayanan dan warga jemaat dapat memproteksi diri dari segala pengaruh negatif yang timbul dari kemajuan teknologi dimaksud. Oleh karena itu, bangunlah dirimu di atas iman yang paling suci dan peliharalah dirimu di dalam kasih Allah. Ketiga, peliharalah kasih dan persaudaraan di tengah pergumulan hidup bersama sebagai keluarga, rumah tangga, maupun persekutuan jemaat. Antar warga jemaat dan warga masyarakat, lintas agama dan denominasi dalam upaya untuk tetap menjaga keutuhan hidup bersama sebagai persekutuan orang percaya. Tingkatkan kerjasama untuk meresponi agenda-agenda pelayanan gereja dan pembangunan masyarakat secara bersama-sama, supaya kehadiran gereja
terus memberi makna bagi dunia. Itulah wujud bahwa gereja menjalankan dengan setia amanat damai sejahtera dari Tuhan kepada manusia dan dunia. Keempat, mari perkuat basis pembentukan karakter, moral, dan spiritualitas umat dan pelayan supaya jati diri kita sebagai gereja tetap terpelihara. Tingkatkan kualitas spiritualitas dan tanggung jawab sosial sebagai gereja dan sebagai warga bangsa yang bertanggung jawab. Karena itu, tingkatkan aktivitas dan kualitas pembinaan melalui kreasi kegiatan pembinaan di setiap bentuk kebaktian, sektor, unit, wadah, organisasi, dan lain-lain. Dengan demikian, kepada para pelayan, para pendeta, penatua dan diaken, pengajar dan semua fungsionaris gereja agar lebih peduli terhadap tugas-tugas bergereja, menjalankan dengan sungguh-sungguh panggilan pelayanan dan bergiat di dalam pembinaan umat. Kelima, kepada para pelayan dan segenap warga gereja, jauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjerumuskan kita pada berbagai hal yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan masa depan. Jangan bergaul dengan narkotika dan obat-obat terlarang, judi, miras, hindari seks bebas, HIV/AIDS. Kita perlu membangun sikap yang lebih proaktif di tengah berbagai desakan sosial dewasa ini. Kita tertantang dewasa ini untuk membina mentalitas umat dan pelayan, secara khusus pemuda kita dari kekuatan-kekuatan roh saman yang semakin gencar menggempur mereka. Sebaliknya, bergiatlah dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang mendatangkan manfaat dan berkat bagi semua orang, dan tetaplah kerjakan keselamatan sebagai orang-orang yang dipanggil untuk merdeka di dalam Tuhan. Keenam, tingkatkan solidaritas dan kepedulian kepada mereka yang lemah dan bagi mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Usahakan kesejahteraan bagi orang-orang miskin dan kembangkan ketahanan sosial bersama sebagai warga Gereja Protestan Maluku dan warga Kota Ambon. Mari kita saling mendoakan seorang akan yang lain dalam hidup sehari-hari, dan doakan pula seluruh agenda bergereja sebagai bentuk meningkatkan misi bersama lewat tugas-tugas bersekutu, bersaksi, dan melayani. Akhirnya, dalam kesadaran bahwa Tuhan masih tetap memakai gereja untuk misinya yang kudus di tengah dunia dan masyarakat, sehingga mengalami pertumbuhan bersama. Semoga Tuhan di dalam Yesus Kristus memberkati kita dalam menjalankan amanat misinya di tengah dunia. Teruslah menanam dan menyiram, dan berdoalah sambil percaya bahwa Allah yang akan memberkati apa yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Nazaret 27 Februari 2022. Persidangan ke-46 Klasis GPM Kota Ambon. Ketua Pendeta NJ Rutumalesi STH, Sekretaris Pendeta M Takaria MSI. Demikianlah warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudari atas kesediaan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam berkebaktian di saat ini. Akhirnya, selamat berkebaktian dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon 13 Maret 2022. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Dialah kota benteng dan gunung batu, tempat perlindungan kekal selama-lamanya. Oleh karya penyelamatannya, kita telah ditebus dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Roh-Nya menuntun dan meneguhkan kita untuk melihat kebaikannya di negeri orang-orang yang hidup. Ingatlah segenap rahmat-Nya, carilah wajah-Nya, dan rasakan kasih-Nya dalam kebaktian Minggu Sengsara Kristus yang ketiga ini. Damai sejahtera Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengingat dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Allah. Dalam keheningan, biarlah hati dan pikiran kita masing-masing berbicara dengan jujur di hadapan Tuhan dan mohon belas kasihan-Nya. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa kami, atas segala godaan yang tak mampu kami tahan, atas keangkuhan dan kesombongan kami, ketakutan dan kekhawatiran kami, serta niat-niat buruk yang muncul dalam hati dan pikiran kami. Dengarkanlah seruan kami, kasihanilah kami, dan jawablah kami.
berita anugerah keselamatan. Allah adalah kasih. Firman-Nya memberi jaminan seperti tertulis dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Anugerah pengampunan dari Allah hendaknya dijawab dengan sikap pertobatan dan pembaharuan hidup sesuai firman-Nya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Semangat kita akan mendengarkan persembahan pujian bagi Tuhan dari Saudara Rahel Jamlai. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan,
kasih untuk pujiannya, Tuhan berkati. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kebaktian minggu ketiga sengsara Kristus di saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman yang terbaca di kitab Mazmur, Mazmur 27 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-14. Mendahului akan pembacaan firman ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, sucikan hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dan mengerti firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi pegangan dalam kehidupan kami, kini dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14. Di bawah perikop, aman dalam perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Hosiana, hosiana, hosiana. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, Shalom. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua telah berakhir. Perang kemerdekaan Indonesia juga sudah lama selesai. Tetapi perang dalam kehidupan ini tidak akan pernah berakhir. Perang melawan kejahatan, perang melawan kuasa kegelapan, perang melawan keinginan daging kita, perang melawan dunia dengan segala ancaman dan tantangannya tidak akan pernah berakhir.
Dalam keadaan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kekasih, maka Mazmur 27 ayat 1 sampai 14 memberikan harapan bagi orang-orang beriman bagaimana menjalani hidup ini dan bertahan melawan peperangan kehidupan. Mazmur adalah nyanyian yang mengungkapkan pengalaman dari iman si pemazmur. Setiap kata-kata yang digunakan, kata-kata yang diungkapkan bukan hasil rekaan atau imajinasi, tetapi benar-benar merupakan pengalaman, pikiran, perasaan, dan keyakinan pemazmur yang lahir dari pengalaman yang nyata. Demikian juga bacaan kita hari ini, Mazmur pasal 27 yang dikenal sebagai Mazmur Daud. Daud pernah menjadi pelarian. Ia berada di tengah-tengah pelarian tanpa tempat tinggal, dikejar-kejar musuh. Daud mengalami suasana batin yang kacau, yang galau. Ia mengalami pergolakan iman yang luar biasa. Dan karena itu Daud membutuhkan tempat perteduhan dan hanya di dalam Tuhan. Kredo atau pengakuan Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Terang Tuhan mengekspresikan keindahan dan kebaikan Tuhan. Terang Tuhan bercahaya. Dalam keadilan dan keadilan Tuhan adalah terang sejati. Kredo atau pengakuan ini sesungguhnya membentuk integritas diri dari pemazmur di hadapan Tuhan, tetapi juga sesama. Imannya kepada Tuhan membangun kepercayaan diri dan keberanian pemazmur sehingga ia berkata, kepada siapakah aku harus takut? Terhadap siapakah aku harus gemetar? Perjuangan spiritual membantu pemazmur sesungguhnya memahami siapa Tuhan, tetapi juga memahami siapa dirinya. Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pengalaman Daud ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berhadapan dengan perang dalam kehidupan ini, dalam suasana batin kita kacau, galau, diri kita mampu memotivasi dan menolong kita. Beta pun Tuhan yang pasti menolong beta keluar dari peperangan kehidupan ini. Motivasi iman bahwa Tuhan yang diimani mampu menolong dan bisa keluar dari situasi yang kacau itu. Dan karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian, catatan pertama yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di usbu ini adalah bagaimana menguatkan diri sendiri bahwa ada perlindungan Tuhan. Pelajaran pertama yang dapat menguatkan kita untuk usbu ini adalah sekali lagi menguatkan diri sendiri bahwa ada perlindungan Tuhan. Dalam keyakinan beriman kita, bahwa penderitaan atau kekacauan dalam hidup kita adalah saat di mana iman kita diuji. Ibarat orang sering bilang, kehidupan dan masalah seperti permainan game. Ada level-levelnya, ada tahap-tahapnya. Selalu dimulai dari level yang paling mudah. Jika lolos, bisa pindah ke level berikutnya. Setiap level dalam permainan game juga punya tantangan. Jika gagal, pasti lagi berupaya untuk bisa lebih baik. Demikianlah hidup orang-orang beriman. Dalam tahapan-tahapan hidup kita, ada kegagalan tetapi tidak menyerah. Saatnya kita mengevaluasi kehidupan kita dalam tahapan-tahapan level hidup itu. Supaya kita bisa sampai pada level yang teratas. Memang kelihatan terpuruk dan menyedihkan. Tetapi itulah jalan-jalan anugerah Tuhan. Izinkan untuk dijalani. Sebab ingat, Tuhan pasti menolong kita.
Pertanyaannya, bagaimanakah cara orang beriman bisa mendapatkan pertolongan Tuhan? Apakah dalam perang modern seperti yang terjadi di Ukraina, antara Rusia dan Ukraina, perang yang menggunakan rudal, pesawat canggih, bom berkekuatan besar dan perlengkapan militer yang canggih, Tuhan bisa hadir melindungi dan menyelamatkan umatnya? Dari kesaksian tentara Ukraina yang dibagikan di media sosial, ada gambaran bagi kita bahwa Tuhan hadir, melindungi dan menyelamatkan. Teks bacaan kita mencatat, jika kita mendapatkan pertolongan, bagaimana caranya? Pada ayatnya yang ke-7 dan ke-8 bilang, dengarlah Tuhan seruang yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Bagian kedua yang bisa menjadi pelajaran bagi kita di Usbu yang baru, bahwa dalam suasana galau, pergolakan, peperangan kehidupan, kita harus memberi ruang yang banyak kepada Tuhan. Supaya Tuhan bekerja bagi pergumulan dan peperangan kehidupan yang kita hadapi. Ada titik balik di mana manusia harus berpasrah kepada Tuhan. Dan itu kepasrahan yang sungguh-sungguh. Artinya bahwa dalam menghadapi berbagai peperangan kehidupan, kita ditantang sebagai orang-orang beriman supaya tidak berpusat kepada masalah, tetapi terpusatlah kepada Tuhan Allah. Sebab jika kita terpusat pada masalah, maka habislah energi kita. Tetapi jika kita terpusat kepada Tuhan Allah dengan sikap yang optimis, berpengharapan, dan memandang kehidupan dalam perencanaan Tuhan, maka hidup kita pasti akan mendapatkan banyak jalan-jalan dalam pergumulan hidup kita. Banyak orang beriman di zaman sekarang ini berpusat kepada masalah dan lupa kepada Tuhan yang sanggup melindungi dan menolong. Sekali lagi di titik inilah kita sebagai manusia diharapkan ada dalam kepasrahan diri, menjadi sadar bahwa kita adalah terbatas. Ibarat orang bilang begini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, apa yang perlu kita sombongkan di dalam dunia ini? Ganteng itu hanya bonus, cantik itu sementara. Kita ini hanya tubuh yang diberikan nyawa. Apa yang perlu kita sombongkan dalam hidup kita? Sesungguhnya titik balik orang-orang beriman adalah ketika dia berpasrah diri yang sungguh kepada Tuhan. Bacaan kita juga kemudian memberikan tips Daud bagaimana menghadapi masalah perang kehidupan dengan teratur, tekun dalam berdoa. Konsep doa yang pemazmur tawarkan di dalam bacaan kita yang pertama, berdiam dalam doa. Menciptakan saat teduh. Berdiam bukan berarti pasif tetapi aktif. Membiarkan Tuhan berbicara, seakan ketika kita tidak mampu berbicara dalam doa, jalan terbaik adalah diam dan berteduh. Pemazmur juga menawarkan adalah doa bergerak dari diri dan terpusat kepada Tuhan. Bisa dilihat pada ayat 4b. Daud tidak terfokus pada dirinya, tetapi kepada Tuhan. Daud memfungsikan rumah Tuhan sebagai rumah doa. Dan pemazmur Daud membangun dan memperkuat kehidupan spiritualitasnya di dalam rumah Tuhan. Doa adalah media untuk membangun akar dan fondasi keyakinan iman yang kuat dan kokoh. Iman kita, orang beriman saat ini, hanya akan teguh kokoh berdiri jika akar spiritualitas juga kuat. Dan karena itu Bapak Ibu, tidak salah orang tatua bilang begini,
Orang yang berlutut kepada Tuhan akan mampu berdiri menghadapi peperangan kehidupan. Yang miris adalah orang-orang beriman di zaman sekarang ini sering terjebak dalam menyampaikan permohonan doanya kepada Tuhan. Dunia maya dijadikan sebagai tempat ia mengungkapkan rasa doa, perasaan dirinya, tetapi sesungguhnya di rumah itu tidak pernah terjadi. Ibarat beta sering bilang Bapak Ibu, dunia maya lebih dominan dan di dunia nyata ibarat drama. Justru mungkin dalam doa di dunia maya ada orang yang memberi komentar, baik tapi juga buruk. Tetapi apa yang firman katakan, cara kita berdoa sebagai orang-orang beriman. Masuklah dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Tuhan. Doa mungkin tidak bisa mengubah dunia yang penuh kekacauan, peperangan kehidupan yang kita hadapi sekali jadi. Tetapi doa akan mampu mengubah hidup kita dan memberikan kekuatan untuk menerima apa yang kita alami saat ini. Di dalam doa, orang-orang beriman memperoleh perlindungan, sekaligus kasih dan penerimaan tanpa syarat dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak sekalian, pelajaran yang ketiga yang kita belajar dari teks ini adalah hati yang kuat dan teguh. Perjumpaan dengan Tuhan menuntun pemazmur pada kepenuhan hidup sebagai orang percaya. Perjuangan dan konflik spiritualitas membimbingnya pada harapan hidup. Kejujuran pemazmur menyampaikan keluhan dan ratapannya pada Tuhan, menuntut pada penemuan harapan hidup yang baru. Pemazmur memberdayakan dan menguatkan dirinya sendiri dengan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak sekalian, pemazmur menaruh seluruh kepercayaannya bukan kepada kekuatan dirinya atau kepada orang lain, tapi sungguh kepada Tuhan. Ia percaya bahwa ia akan melihat kebaikan Tuhan karena ia harus teguh dan kuat. Karena itu hati kita perlu diteguhkan karena hati adalah gerbang cinta untuk menguatkan orang lain. Hati juga menjadi akses utama untuk memberi dan menerima penguatan iman. Dan karena itu sebagai orang-orang beriman, bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan menolong kita untuk ada dalam kepenuhan hidup sebagai orang-orang percaya. Walaupun dalam kondisi galau, kacau, suasana batin yang memang benar-benar tidak tenang, ada peperangan dalam kehidupan kita, tetaplah optimis dan berpengharapan di dalam Tuhan. Itu sesungguhnya yang menjadi spirit, menjadi semangat orang-orang beriman untuk mendasari dan meneguhkan hati dan kehidupan saat ini. Dan karena itu beta mengajak katong semua, mari berseru kepada Tuhan dalam pandangan iman yang tertuju pada salibnya dan berseru, ingatlah segala rahmat dan kasih-Mu ya Tuhan. Mengapa harus memandang tertuju kepada salib Bapak Ibu, anak-anak saudara-saudara? Sebab salib adalah simbol penderitaan, sekaligus kemenangan dan keselamatan orang beriman. Selamat memaknai sengsara Kristus di minggu ketiga ini. Tuhan menolong dan memberkati katong semua. Amin.
Jemaat, marilah bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita dengarkan persembahan pujian bagi Tuhan, solois dari Bapak Uyemi Papilaya. Shalom Pak Saudara semua, salam baku dapa di kebaktian sengsara minggu ketiga di sore hari ini. Tuhan Yesus berkati katong semua. Semula aku tak mengerti mengapa semua ini terjadi. Waktu di Getsemani kau relakan diri hadapi pengorbanan maut. Semua untuk kasih sayang. Tangannya yang berlubang paku dan mulut pusara yang terbelah, lukisan penciptaan sebagai tanda bukti yang mana Tuhan kita hidup, yang mana genaplah firman-Nya. Getsemani, disitulah awal siksaanmu, dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan walaupun kau sadari demi kemuliaan-Mu. Tangannya yang berlubang paku dan mulut pusara yang terbelah, lukisan penciptaan sebagai tanda bukti yang mana Tuhan kita hidup, yang mana genaplah firman-Nya. Getsemani, disitulah awal siksaanmu,
Ku sadari demi kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk pujian bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat, kini kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk ungkapan syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur sambil tetap mengingat bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil memberikan persembahan syukur, jemaat menyanyi Ku Kasihi Yesus, nyanyian rohani 83 ayat yang pertama dan seterusnya. Lepaskan orang dari susah.
Jemaat, mari kita berdoa. Tuhan, persembahan telah terkumpul di hadapan-Mu. Semuanya berasal daripadamu. Terimalah dan kuduskanlah untuk dipakai bagi perluasan pekerjaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan mendengarkan lagi kesaksian pujian bagi Tuhan dari Saudara Marco Dilan. Disilakan. Shalom, selamat malam Mbak Saudara. Semoga pujian ini bisa berkenan untuk kita semua. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all wisdom and all the way of man, you were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonder the world is ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure what you were. Above all power, above all king, above all nature and all created things, above all words and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdom, above all throne, above all wonder the war is ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure of your worth. Trample on the ground.
Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan berkati. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, saudara-saudara, mari kita menghampiri hadirat Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kehidupan, yang tetap menyatakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Tertunduklah kami saat ini ya Tuhan, dalam pengakuan kami dan kesadaran diri kami yang sungguh, bahwa tanpa Tuhan yang menyertai dan melindungi sepanjang minggu ini, maka hidup kami tidak berarti apa-apa. Tertunduklah kami ya Tuhan dalam malu kami kepadamu, sebab sesungguhnya kami sepantasnya mendapatkan murka-Mu ya Tuhan, atas pelanggaran dan dosa kami. Sungguh Engkau Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan penuh belas kasihan. Setitik pun noda dosa pelanggaran kami tidak pernah Tuhan perhitungkan. Tapi dalam kasih dan kebaikan-Mu, Engkau tetap memberi kesempatan kepada kami sebagai orang-orang beriman, supaya semakin lebih baik dari hari ke hari dalam hidup ini. Kami mau bilang dangke banyak Tuhan, meja makan tanpa garam kami berkecukupan. Kami bersama dengan semua orang yang kami kasihi, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua, sanak keluarga kami. Kami mendapatkan banyak berkat dalam pengabdian kami, pelayanan kami, pendidikan kami. Dangke banyak Tuhan. Sebab sesungguhnya di banyak tempat ada orang yang mati karena kelaparan. Ada orang yang sementara berusaha untuk bisa bertahan hidup dengan makanan dan minuman. Karena peperangan, ada orang yang kehilangan orang yang mereka cintai. Dan Tuhan terima kasih, Tuhan tetap memberi kesempatan kepada kami menikmati berkat-berkat itu dalam hidup kami setiap waktu. Walau seringkali dalam hidup ini Tuhan, kami sebagai orang-orang beriman terlalu khawatir tentang banyak hal. Tentang pekerjaan, tentang kesehatan, tentang uang, tentang pendidikan, tentang masa depan anak-anak kami dan seterusnya. Kami meragukan kekuatan dan kemahakuasaan-Mu ya Tuhan. Ampunilah kelemahan iman kami. Sebab sesungguhnya dalam sejarah perjalanan hidup kami orang-orang beriman, Tuhan telah membuktikan karya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami setiap waktu, walau seringkali kami jauh daripada apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini kami semua datang bagi Tuhan dalam persekutuan kebaktian ini, dalam doa dan permohonan kami kepadamu. Setiap kami yang datang memuji memuliakan nama Tuhan hari ini, dalam pinta doa-doa pribadi kami, ya Tuhan Allah, hamba berdoa, kiranya setiap kami diberkati dalam pekerjaan-pekerjaan kami apapun bentuknya ya Tuhan. Yang kami kerjakan dengan peluh keringat, dengan kejujuran, berkatilah bagi rumah tangga kami Tuhan, dan jadi berkat bagi anak-anak kami. Berkatilah pengabdian-pengabdian kami dimanapun kami diutus dalam panggilan-panggilan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebagai pimpinan atau bawahan, sebagai apapun ya Tuhan Allah, berkatilah bagi kami. Kami juga berdoa dan mohon pertolongan Tuhan bagi setiap kami yang saat ini berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tuhan menolong kami dalam upaya-upaya yang kami lakukan. Kami juga berdoa
bagi setiap kami orang-orang muda, kiranya Tuhan menolong kami dengan hikmat-Mu, supaya langkah hidup kami, tutur kata kami, mengarah pada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menjadi orang-orang muda yang memanfaatkan waktu dan kesempatan di masa muda untuk terus memuliakan Tuhan. Berkatilah hidup kami Tuhan, pergumulan, cita-cita dan harapan kami. Ya Tuhan Allah di surga, kami juga berdoa bagi setiap anak-anak yang ada dalam wilayah pelayanan Gereja Protestan Maluku dalam seluruh upaya mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu dan meminta pertolongan Tuhan bagi anak-anak kami. Dalam kondisi yang mereka hadapi saat ini, kiranya kesabaran, ketabahan Tuhan berikan bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Ya Tuhan Allah di surga, kami datang semua dalam persekutuan kebaktian saat ini dengan bermohon kepadamu. Tetaplah bersama kami Tuhan, peganglah tangan kami melangkah dalam hidup ini, sebab tanpa Tuhan sungguh kami binasa. Apalah arti kami, apa yang bisa kami sombongkan, apa yang bisa kami sebagai manusia mendapat pujian dalam hidup kami? Apakah karena kekayaan, jabatan, kekuasaan, kepandaian? Sungguh kami terbatas Tuhan. Kami hanya tanah yang diberikan nyawa. Kasihanilah kami Tuhan. Kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Allah di surga, kami juga datang dalam doa dan permohonan kami bagi gereja-Mu. Secara khusus Gereja Protestan Maluku dalam tanggung jawab kesaksian pelayanan persekutuan di tengah-tengah dunia ini. Kami menopang para pemimpin gereja kami, MPH Sinode, Klasis, jemaat yang ada dalam wilayah pelayanan Maluku dan Maluku Utara, untuk terus memberitakan karya kebaikan dan keselamatan dari Tuhan. Diberkatilah pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Kami berdoa secara khusus bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dalam panggilan yang Tuhan percayakan. Berkatilah mereka ya Tuhan untuk mengayomi 21 jemaat di Klasis ini dalam tanggung jawab agenda-agenda yang akan dilakukan di Klasis ini ya Tuhan. Tuhan turut campur tangan dan kiranya Tuhan memberkati Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon dalam seluruh karya pelayanan mereka bagi Tuhan. Ya Tuhan Allah di surga, kami juga datang dan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah situasi yang dihadapi saat ini, para pemimpin yang Tuhan percayakan ada di bangsa dan negara ini ya Tuhan, kami tetap bermohon, berkatilah mereka. Kiranya dalam seluruh panggilan pengabdian yang dipercayakan, menghadirkan kesejahteraan dan damai sejahtera. Semua orang yang Tuhan pakai dalam panggilan pelayanan di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, berkatilah mereka Tuhan, kiranya kejujuran, kesetiaan, tanggung jawab menegakkan kebenaran dan keadilan akan terus menjadi motivasi, menjadi janji dan komitmen mereka untuk kepercayaan yang sementara Tuhan berikan saat ini. Ya Tuhan Allah di surga, kami juga berdoa dalam setiap upaya pemerintah gereja, bahkan semua pihak untuk mengupayakan perdamaian di negeri-negeri yang ada di Maluku dengan konflik yang sementara ini terjadi. Kiranya Tuhan turut campur tangan dan kiranya kebenaran dan keadilan Tuhan akan dinyatakan. Kami berdoa bagi perdamaian dunia ini,
bagi negara-negara yang sementara mengalami konflik peperangan. Ya Tuhan, kami mohon bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, tolonglah mereka ya Tuhan. Dan kiranya setiap orang Tuhan beri hati yang penuh dengan damai, damai yang terus digaungkan bagi perdamaian dunia ini. Ya Tuhan Allah di surga, kami berdoa dan berharap kepadamu sebab kami percaya Engkau akan mendengar dan menjawab pinta doa kami. Kami hari ini telah belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk menjadi orang-orang beriman yang tetap berpengharapan di dalam Tuhan sebab kami percaya ada perlindungan dan pertolongan. Teguhkan dan kuatkanlah iman kami supaya kami jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, apalagi berpaling daripada Tuhan. Teguhkanlah iman dan percaya kami ketika kami menghadapi peperangan-peperangan kehidupan ini ya Tuhan. Kiranya pengharapan kami kepadamu tidak pernah goyah, sebab kami percaya Engkau setia atas kehidupan kami. Ya Tuhan Allah di surga, berkatilah kami semua yang turut menopang kebaktian di saat ini dengan semua talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Bahkan dalam tanggung jawab sebagai pelayan khusus, berkatilah kami Tuhan, supaya kesetiaan dan rasa tanggung jawab terus menjadi bagian kami untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, minggu di usbu yang baru akan kami masuki, sungguh semua masih penuh dengan misteri. Entah kematian atau kehidupan, duka cita atau sukacita, air mata atau tertawa. Tapi satu hal yang kami tetap yakini di dalam Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau akan tetap berjalan dan melangkah bersama dengan kami, menapaki perjuangan-perjuangan hidup di usbu yang baru. Kiranya kami tetap mengarahkan hati kami kepada Tuhan, dan terus memaknai minggu-minggu sengsara Kristus ini dalam kasih dan kemurahan-Mu. Ampunilah kami Tuhan atas pelanggaran dan dosa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Sambil kami mengucapkan doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, di minggu sengsara yang ketiga ini, hendaknya kita tidak hanya sekedar merayakan tanpa menghayatinya dan memaknainya, sebab penderitaan Tuhan terjadi karena segala dosa kita. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu untuk menjadi bentara kasih-Nya di dalam hidup saudara-saudari. Ku
Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat malam, Shalom. Selamat melangkah bersama Tuhan di usbu yang baru, Tuhan berkati.